Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8 semester 2, yaitu alat optik, masih edisi belajar di rumah. Oke, langsung saja materi yang akan kita bahas di sini, dari mulai pengertian alat optik itu apa sendiri, kemudian contoh benda-benda alat optik yang ada di sekitar kita, yaitu seperti lup atau kaca pembesar, mikroskop, kemudian teleskop, periskop pada kapal selam, serta kamera. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian alat optik. Apa sih alat optik itu? Yaitu alat-alat yang salah satu atau lebih komponennya menggunakan benda optik, yaitu misalnya cermin, lensa, ataupun prisma. Nah, alat optik ini memanfaatkan prinsip pemantulan cahaya yang kemarin sudah saya jelaskan, pemantulan cahaya atau prinsip pembiasan cahaya. Contohnya saat kita meletakkan pensil pada gelas, seolah-olah pensil tersebut terlihat seperti bengkok, itu pembiasan cahaya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh alat optik yang ada pada kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama yaitu mikroskop. Yang kedua teleskop, kemudian periskop, kamera, dan lup. Nanti ini akan kita bahas satu persatu. Nah, dari keterangan di sini, pada gambar nomor 1, 2, 4, dan 5, 1, 2, 4, dan 5 itu menggunakan lensa cembung. Sedangkan pada gambar 3 atau periskop itu menggunakan cermin datar. Oke, yang pertama kita bahas yaitu mikroskop. Pada kelas 1 dulu sudah dijelaskan bagian-bagian dan penggunaan mikroskop seperti ini. Nah, pada mikroskop ini menggunakan dua lensa, yaitu lensa objektif yang dekat dengan mata, lensa okuler namanya, dan lensa objektif yang dekat dengan benda. Maaf, ini salah ya. Lensa okuler yang dekat dengan mata, serta lensa objektif yang dekat dengan benda. Nah, pengertian mikroskop adalah sebuah alat untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat secara kasat mata. Nah, mikroskop ini merupakan alat bantu yang biasanya digunakan hampir semua laboratorium, baik di sekolah ataupun di perusahaan, ataupun untuk penelitian, yaitu untuk mengamati organisme yang berukuran kecil atau organisme mikroskopis. Nah, ini gambar berikut ini merupakan gambaran dari pembentukan bayangan pada mikroskop. Saat kita melihat benda, mata kita ada di sini. Ada dua lensa, yaitu yang pertama dekat mata, lensa okuler, dan lensa objektif. Ini letak benda. Nah, bayangan dari benda dipantulkan melalui lensa objektif, kemudian menuju ke lensa okuler yang akan dipantulkan membentuk bayangan di sini. Kemudian dapat dilihat oleh mata. Nah, bayangan yang dibentuk oleh mikroskop yaitu maya. Maya ini semu. Kemudian dia terbalik. Maksudnya benda yang awalnya berdiri tegak ke atas, kemudian akan terlihat seperti ini, ke bawah. Itu namanya terbalik. Dan diperbesar dari benda ukuran aslinya. Ya, jelas ini cara kerja dari mikroskop. Kita lanjut ke pembahasan alat optik yang kedua, yaitu teleskop atau teropong. Pengertiannya adalah alat optik yang dapat membuat benda-benda yang berada pada tempat yang jauh menjadi lebih dekat. Nah, biasanya digunakan untuk mengamati benda yang ada di bumi yang letaknya sangat jauh, atau lebih seringnya digunakan untuk mengamati benda-benda di luar angkasa atau astronomis, untuk melihat bintang, melihat bulan, fase-fase bulan, dan lain sebagainya. Nah, teleskop atau teropong ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama
ada teleskop bias dan teleskop pantul. Kegunaannya sama tetapi hanya berbeda pada lensanya saja. Ayo kita bahas. Kalian lihat kedua gambar teleskop berikut ini. Ada teleskop bias sebelah sini dan ini teleskop pantul. Nah, saat kita perbedaannya yang pertama, dia dilihatnya dari sini untuk teleskop bias, sedangkan teleskop pantul dilihatnya di atas. Perbedaan berikutnya yaitu dia menggunakan lensa cembung, dua lensa cembung di bagian atas, di bagian depan, dan di bagian belakang. Lensa cembungnya ada dua untuk teleskop bias. Sedangkan untuk teleskop pantul dia menggunakan dua lensa juga, tetapi lensa utamanya lensa cembung. Kemudian ada lensa atau cermin datar. Ya. Jadi cara kerjanya lensa bias yaitu jika ada sinar datang masuk ke dalam teleskop mengenai lensa cembung yang pertama akan diteruskan kepada lensa cembung yang kedua sehingga dapat terlihat oleh mata. Bayangannya tampak diperbesar. Nah, sedangkan pada teleskop pantul sinar datang menuju langsung ke belakang ke cermin cekung, dari cermin cekung, kemudian akan dipantulkan ke cermin datar. Nah, sehingga dapat dilihat oleh mata. Seperti itu. Jadi perbedaannya dia menggunakan untuk lensa teleskop bias menggunakan cermin cembung, dua cermin cembung, sedangkan untuk teleskop pantul menggunakan cermin cekung serta cermin datar. Itu perbedaannya. Lanjut yang ketiga, periskop. Periskop ini biasanya kita lihat pada kapal selam. Terdapat di dalam kapal selam untuk mengamati benda-benda yang ada di permukaan kapal selam. Nah, pengertian periskop ini merupakan alat optik untuk mengamati suatu objek dari posisi tersembunyi. Jadi gambarannya seperti ini untuk periskop kapal selam, biasanya digunakan pada kapal selam. Nah, prinsip kerjanya yaitu membentuk bayangan dengan melakukan pemantulan pada kedua cermin datar yang dipasang sejajar. Jadi dalam periskop itu terdapat dua cermin datar, bagian atas dan bagian bawah, dipasang sejajar lurus dan diposisikan miring agar mengarah ke mata pengamat, lalu pemantulan tersebut diteruskan oleh pengamat. Jadi dipasang miring cerminnya seperti ini. Nah, saat ada bayangan yang akan atau benda yang akan kita lihat seperti kapal, objek jauh masuk ke dalam cermin, dapat dari cermin datar yang pertama, kemudian dipantulkan lurus ke bawah oleh cermin datar yang kedua, akhirnya dapat dilihat oleh mata pengamat. Seperti itu. Itu prinsip kerja dari periskop kapal selam. Nah, biasanya ini ada praktikum untuk pembuatan periskop secara sederhana. Jadi cukup dibutuhkan kardus dan dua cermin datar. Seperti itu, gampang sekali ya. Lanjut ke berikutnya yaitu alat optik kamera. Pengertiannya adalah alat optik yang memiliki fungsi untuk mengabadikan suatu objek menjadi sebuah gambar yang merupakan hasil proyeksi pada sistem lensa. Nah, bayangan yang dibentuk pada lensa kamera yaitu nyata, terbalik, diperkecil. Jadi saat kita menggunakan kamera, ada beberapa bagian pada kamera yaitu ada lensa kamera bagian depan, kemudian shutter, ada plat film, kemudian ada aperture yaitu untuk menggerakkan layar lensa atau memutar-mutar lensa. Nah, pada saat kita akan memfoto atau mengabadikan suatu gambar, jadi dimisalkan ada objek di depan kita,
kemudian kita foto, akan masuk membentuk bayangan terbalik dan diperkecil. Jelas ya, jadi bayangan yang dibentuk oleh lensa kamera yaitu nyata, terbalik, diperkecil. Jarak S simbol ini jarak benda, dan jarak S aksen jarak bayangan. Ukurannya sama, jarak benda ke jarak bayangan sama. Oke, untuk alat optik yang berikutnya yaitu loop atau kaca pembesar atau surya kantar adalah salah satu jenis alat optik yang terdiri dari lensa cembung. Nah, gunanya apa? Untuk melihat benda kecil agar tampak lebih jelas atau lebih besar dari ukuran sebenarnya. Nah, jelas sekali toh apa ini loop bentuknya seperti apa. Nah, kaca pembesar tengah-tengahnya ini merupakan kaca cembung, yang mana dapat memperbesar suatu objek atau gambar yang kita lihat. Nah, bayangan yang dibentuk oleh loop atau kaca pembesar yaitu maya tegak diperbesar. Jadi misalkan kita melihat suatu benda ya, kemudian ini mata kita, ini kita menggunakan loop kaca pembesar yaitu lensa cembung, kemudian akan dipantulkan menjadi bayangan maya tegak, posisinya sama dengan benda tegak, tetapi ukuran dari benda yang kita amati akan diperbesar. Ini yang tampak pada mata kita. Jadi ini gambaran dari saat kita menggunakan lensa atau cermin cembung atau menggunakan alat optik loop atau kaca pembesar. Nah, terima kasih. Tadi merupakan pembahasan materi IPA kelas 8 tentang alat-alat optik yang ada di kehidupan sekitar kita. Ada loop, mikroskop, kamera, kemudian periskop, dan teleskop. Mata juga termasuk alat optik, tetapi mata sudah saya jelaskan ke materi sebelumnya. Semoga materi ini bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.